Oke, mari kita sambung lagi kelanjutan dari novel Gunung Hua. Dan setelah beberapa kali bertukar serangan dengan Chung Myun, Go Hong pun menyadari bahwa bocah di hadapannya bukanlah murid biasa. Ya, bagaimana bisa? Seorang anak yang ukurannya tidak sampai setengah dari ukuran badannya bisa menahan serangan-serangan berat miliknya. Itu adalah situasi yang sangat hampir sulit untuk dipercayai. Bahkan setelah merasakannya secara langsung, tentunya itu bukan hanya sekedar omong kosong. Karena beberapa prajurit ternama saja saat berhadapan langsung dengannya akan sangat-sangat kesulitan. Seperti anak kecil yang melawan pejuang dewasa. Adapun Chung Myun sendiri, ia juga menyadari kekuatan mentah Go Hong bukanlah omong kosong. Dengan kemampuannya saat ini, mungkin akan sangat sulit untuk mengalahkannya hanya dengan kekuatan mentah saja. Oleh sebab itulah, Chung Myun mengaktifkan energi Qi yang ada di dalam dantiannya yang belum pernah ia gunakan. Dengan begitu, kekuatan internal Chung Myun bertambah beberapa kali lipat. Setelah mempersiapkan segalanya, ia pun melesat menuju ke arah Go Hong dan alhasil saat kedua senjata mereka berbenturan, Go Hong lah yang terpental, tidak dengan Chung Myun. Tentu saja itu membuat Go Hong shock. Ia sangat terkejut bagaimana bisa hanya dalam waktu beberapa saat saja kekuatannya dilampaui. Tapi ada yang lebih menarik dibandingkan dengan itu semua, yaitu pedang tipis yang digunakan oleh Chung Myun. Kala itu akhirnya Go Hong pun sadar itu pasti adalah pedang suci. Nah, Go Hong sendiri menggunakan senjata kapak besar, di mana senjata tersebut terbuat dari baja yang kuat. Jadi tidak sembarang pedang bisa menghadapi kapak Go Hong. Walau begitu, pedang tipis Chung Myun benar-benar bisa mementahkan teknik yang keluar dari kapaknya. Itu berarti pedang yang digunakan oleh Chung Myun bukanlah pedang biasa, dan yang paling cocok adalah pedang suci, di mana pedang suci sendiri biasanya diberikan kepada mereka yang paling berbakat. Walau begitu, jika dilihat dari tubuh kurus Chung Myun, seharusnya lengannya tidak akan bisa menahan bobot serangannya. Yang mana jika terlalu berlebihan mungkin lengannya akan patah karena tidak bisa menanggung beban yang berat dari serangan-serangan yang dilemparkannya. Akan tetapi melihat Chung Myun masih berdiri dengan tegap, bisa dipastikan ia adalah monster dalam tubuh yang kecil. Lalu Chung Myun pun berkata, "Kau terlihat sangat percaya diri dengan kekuatanmu, dan itu membuatku benar-benar jengkel. Karena kepribadianku yang buruk, aku jadi ingin sekali menghancurkanmu." Ya, perkataan Chung Myun benar-benar menghilangkan seluruh ekspresi di wajah Go Hong. Tapi ia juga berusaha untuk tenang karena lawannya bukanlah bocah biasa. Oleh sebab itulah ia harus menggunakan kekuatan ekstra. Awalnya senjata Go Hong hanya diliputi setengah dari energi Qi-nya. Tapi kali ini seluruh senjatanya benar-benar dipenuhi oleh energi Qi yang melunjak. Lalu Go Hong pun berkata, "Awalnya aku hanya ingin memenggal kepalamu dan menancapkannya ke tiang. Tapi sepertinya rencana tersebut berubah. Aku akan menghancurkan seluruh tubuhmu." Setelahnya ia pun melesat ke arah Chung Myun dan senjatanya langsung mengincar Chung Myun. Tentu saja Chung Myun bisa menahan serangan Go Hong. Akan tetapi bobot yang dirasakan oleh Chung Myun kali ini benar-benar berbeda. Saat senjata mereka saling berbenturan, Chung Myun merasa tangannya seperti akan patah. Dan pada akhirnya Chung Myun pun terpental sambil memuntahkan darah. Tapi bukannya merasa khawatir, Chung Myun malah tersenyum.
Tentunya di kehidupannya yang lalu ada banyak sekali orang kuat yang sudah melebihi Gohong. Tapi dengan kondisinya saat ini semuanya menjadi berbeda dan kekuatan mentah Gohong benar-benar tidak bisa dianggap remeh. Mungkin bisa dikatakan ia adalah jenius, dan jika saja Gohong terlahir di keluarga Peng, mungkin ia bisa menghancurkan kepala biara Shaolin dengan sangat mudah. Lalu Chungmyun pun menenangkan dirinya dan memutar-mutar lengannya yang kesemutan. Melihat hal tersebut, Gohong merasa seperti diremehkan. Lagi ia pun melesat dengan kekuatan yang besar ke arah Chungmyun dan mereka pun kembali berbentrokan. Ya, badai Qi yang diciptakan oleh serangan tersebut benar-benar mempengaruhi medan pertempuran. Murid-murid Gunung Hua yang tengah melawan Bloodhound bahkan hampir sulit untuk bisa bernapas dengan baik. Apalagi Gohong terus saja menambah energi Qi-nya sehingga kala itu energi Qi yang keluar dari Gohong nampak seperti tornado, benar-benar kuat, yang mana bahkan para bandit yang berada di sekitar Gohong sampai terpental karena tidak bisa menahan dampak dari energi Qi yang keluar dari tubuh dan juga senjata Gohong. Karena energi besar itulah beberapa murid yang menyaksikan pertarungan Chungmyun nampak khawatir. Dan saat energi besar tersebut bersiap untuk melahap Chungmyun, seseorang pun berteriak, "Chungmyun, menghindar!" Ya, itu adalah Baeksang. Tapi anehnya, mereka yang selalu saja bertarung bersama Chungmyun sama sekali tidak mengkhawatirkannya dan lebih berfokus untuk melawan musuh-musuhnya. Mereka adalah Jogul, Yeonjung, Tang Soso, Yisul, dan juga Baekchun. Seolah-olah mereka percaya Chungmyun bisa mementahkan atau menghindari serangan besar tersebut. Dan benar saja, Chungmyun tengah bersiap untuk melawan serangan Gohong. Tapi ada sedikit hal yang berbeda. Cara Chungmyun memegang pedang dan juga kuda-kudanya tidak seperti biasa. Itu nampak sedikit berat seperti apa yang biasa dilakukan oleh Biksu Hayon. 5 pedang yang awalnya tidak terlalu memperhatikan Chungmyun, kini mereka langsung berfokus kepadanya. Ya, mereka sudah sering kali bertarung dengan Chungmyun. Tapi ini pertama kalinya mereka melihat gerakan Chungmyun sedikit berbeda. Dan ternyata Chungmyun memang ingin menunjukkan sesuatu yang baru kepada murid-murid Gunung Hua. Itu adalah teknik pedang yang belum pernah ia perlihatkan kepada mereka. Dan tentunya itu adalah teknik pedang milik Gunung Hua, tapi versi Chungmyun sendiri. Dahulu Ungam pernah berbincang dengannya yang intinya teknik pedang macam apakah yang ingin kau perlihatkan kepada murid-murid agar mereka selalu mengingatnya. Dan nampaknya inilah waktu yang tepat untuk menunjukkannya. Gohong sudah semakin mendekat. Im Sobyong bahkan sampai berteriak, "Tawis Chungmyun!" Tapi untungnya Chungmyun sudah bersiap. Saat serangan mirip badai tornado milik Gohong mendekat, Chungmyun langsung menghadapinya. Itu bahkan membuat Gohong kewalahan dan terkejut. Serangannya saja sebenarnya sudah cukup untuk menghancurkan gunung, tapi ia seperti tengah menabrak batu yang bisa bertahan sampai 10.000 tahun. Tentunya sangat sulit bagi Gohong untuk bisa mempercayainya. Tapi nampaknya Gohong malah menjadi lebih bersemangat dan bahkan sampai tertawa terbahak-bahak. Lalu Gohong juga menambahkan energi Qi-nya dan berasumsi jika dengan ini ia masih belum bisa menghancurkan Chungmyun, maka ia akan menambah energi Qi-nya lebih banyak lagi. Dan setelah berhasil
menyalurkan sisa-sisa energi Ki-nya, senjata besar milik Go-hong pun bersiap untuk mengincar wajah Chungmyung seolah-olah ingin melahapnya. Dan chapter pun berakhir. Nah, itulah kelanjutan dari novel Gunung Hua. Semoga terhibur. Ketemu lagi di next video. Bye-bye.